Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'da fala haula wala quwwata illa billah. Saya akan bicara masih tentang su'ul khotimah. Sebagaimana kita ketahui bahwa su'ul khotimah ini semuanya bimasyiatillah, tergantung dengan takdir Allah. Kita tidak tahu kita ditakdirkan apa, apakah su'ul khotimah atau husnul khotimah. Semoga sih kita ditakdirkan oleh Allah mati dalam kondisi husnul khotimah. Namun bisa kita usahakan, bisa kita upaya berusaha untuk bagaimana semoga kita tidak mati dalam kondisi su'ul khotimah itu. Setidaknya ada beberapa sebab yang menyebabkan seseorang itu meninggal dalam kondisi su'ul khotimah. Sebagaimana kita ketahui sebelumnya bahwa su'ul khotimah ada dua, ada su'ul khotimah yang menyebabkan masuk nerakanya selama-lamanya tidak ada harapan lagi masuk surga. Ini biasanya disebabkan oleh keyakinan atau i'tiqad seseorang yang salah, tidak sesuai dengan kebenaran, tidak sesuai dengan ahli sunnah wal jamaah yang disepakati kebenarannya oleh para ulama. Jadi dia beriman sih, percaya sih kepada Allah, tapi imannya, keyakinannya, i'tiqadnya itu hanyalah ikut-ikutan atau hanya akal-akalan. Jadi dia tentang Allah itu dipikir sendiri kemudian diikuti dan sebagainya. Sehingga faktanya salah. Nah, hal seperti ini tuh bisa terjadi kepada orang baik-baik, kepada orang yang sangat zuhud, kepada orang yang sangat wirai, kepada itu bisa terjadi. Jadi tidak mesti orang yang sangat zuhud, orang wirai itu kemudian mesti husnul khotimah. Bisa jadi dia itu sekalipun ibadahnya banyak kepada Allah, tapi ternyata akidahnya salah. Maka harus hati-hati tentang akidah ini. Karena salah dalam akidah, salah dalam mempelajari akidah, hanya ikut-ikutan atau hanya akal-akalan saja, tidak berguru kepada sumber yang autentik, bisa menyebabkan su'ul khotimah yang masuk neraka selama-lamanya ini. Karena ternyata orang yang meninggal dunia itu oleh Allah ditampakkan kebenaran hakikinya, suatu kebenaran. Nah, ketika kebenaran itu ditampakkan oleh Allah, kemudian selama ini yang diyakini ternyata kok salah, berbeda dengan kebenaran itu, kemudian dia gelo. Berarti pas meninggal dunianya, hatinya itu enggak rela kepada Allah, ghadab kepada Allah, gelo kepada Allah, akhirnya jadi murtad, kemudian pas meninggal dunia dalam kondisi murtad, masuk neraka selama-lamanya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Yang kedua, su'ul khotimah yang masuk neraka sementara ada harapan masuk surga itu disebabkan setidaknya dua hal. Satu, orang ini imannya kuat tapi maksiatnya banyak. Atau dibalik, imannya lemah tapi maksiatnya sedikit. Jadi kedua-duanya ini bisa menyebabkan su'ul khotimah. Jadi imannya kuat tapi maksiatnya banyak, imannya lemah, maksiatnya sedikit. Jadi dua hal ini bisa menyebabkan su'ul khotimah, namun su'ul khotimahnya itu menyebabkan masuk neraka sementara dan ada harapan untuk masuk surga. Satu lagi tambahan yang menyebabkan su'ul khotimah masuk neraka selama-lamanya tadi itu adalah iman yang lemah ditambah dengan hubbud dunya yang berlebihan. Jadi imannya lemah, dia terlalu cinta kepada kesenangan duniawi. Sehingga pas ketika dia meninggal dunia, dia nggak rela nyawanya dicabut oleh Allah karena masih hatinya terbayang, pikirannya terbayang dengan harta bendanya yang sudah ditumpuk-tumpuk begitu banyak di dunianya, sehingga pas meninggal dia ghadab, nggak rela, nggak ridho kepada Allah, akhirnya murtad, masuk neraka selama-lamanya. Akhirnya apapun, semoga Allah melindungi kita untuk mati dalam kondisi, tidak mati dalam kondisi su'ul khotimah. Karena semuanya tergantung bimasyiatillah, tergantung takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Sekian, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.